Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mainur Sabrina, Siti Hidayah, dan saya sendiri Siska Yanita Rahma. Di sini kami akan menjelaskan tentang komposisi fungsi dan fungsi input. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Pengertian dari komposisi fungsi itu sendiri adalah fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Nah, penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Selanjutnya ada rumus fungsi komposisi. Fungsi komposisi biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf atau simbol 0 kecil. Nah, di mana simbol tersebut bisa kita baca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru inilah yang bisa terbentuk dari fx dan gx, yaitu f bundaran gx yang berarti g dimasukkan ke f. Nah, yang kedua, g bundaran f x yang berarti f dimasukkan ke g. Selanjutnya, fungsi tunggal merupakan suatu fungsi yang dapat dinotasikan dengan menggunakan huruf f komposisi g atau dapat dibaca f bundaran g. Lalu, fungsi f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Nah, seperti yang tadi, itu kan jika f bundaran g ini berarti g dimasukkan ke f, di mana fungsi gx dikomposisikan sebagai fungsi fx. Nah, sementara itu, g bundaran f dibaca sebagai fungsi g bundaran f sehingga g bundaran f merupakan fungsi f yang diselesaikan terlebih dahulu dari fungsi g. Selanjutnya ada gambar ini. Untuk penjelasannya, dari gambar sebelumnya tadi kan dapat kita ketahui bahwa apabila f a ke b ditentukan dengan menggunakan rumus y fx kayak gini, a ke b, jadi rumusnya itu y f nya ini fx. Nah, untuk apabila g ke b, dari b ke c ditentukan dengan menggunakan rumus y sama dengan gx. B ke c, g, y, fx. Sehingga akan kita peroleh hasil fungsi g dan f, yaitu hx sama dengan g bundaran f, x sama dengan g, fx. G dalam kurung fx. Dari definisi di atas, maka kita bisa simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa kita tulis sebagai seperti berikut ini. G bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx dan f bundaran g x sama dengan f dalam kurung gx. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada sifat-sifat komposisi. Nah, apabila f merupakan fungsi dari a ke b, kemudian g merupakan fungsi dari b ke c, dan h merupakan fungsi dari c ke d, maka akan berlaku beberapa sifat seperti yang pertama yaitu f komposisi g dan g komposisi f. Ini tidak berlaku sifat komutatif. Artinya, hasil dari f komposisi g tidak akan sama dengan g komposisi f. Kemudian, sifat yang kedua yaitu f komposisi g komposisi h x sama dengan f komposisi g komposisi hx, yaitu bersifat asosiatif. Nah, yang ketiga, apabila fungsi identitas yaitu ix, maka akan berlaku f komposisi i
X sama dengan I komposisi F, X sama dengan Fx. Nah, di sini ada contoh. Diketahui Fx sama dengan 2x minus 1. Kemudian Gx sama dengan x kuadrat plus 2. Maka tentukan G komposisi Fx dan F komposisi Gx. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu G komposisi Fx sama dengan Gfx. Kemudian, untuk G kita biarkan dulu. Nah, kemudian nilai Fx-nya kita masukkan yaitu 2x minus 1. Nah, di sini baru Gx-nya itu kan x kuadrat plus 2. Nah, di sini harusnya plus 2 ya. Nah, x kuadrat. X-nya itu kita ganti dengan nilai dari Fx, yaitu 2x min 1. Jadi 2x min 1 kuadrat plus 2. Nah, 2x min 1 kuadrat sama dengan 4x kuadrat minus 4x plus 1. Kemudian plus 2. Sehingga hasilnya yaitu 4x kuadrat min 4x plus 3. Nah, untuk yang B, F komposisi Gx sama dengan Fgx. Sama, di sini pertama F kita biarkan dulu, kemudian kita masukkan nilai dari fungsi Gx, yaitu x kuadrat plus 2. Nah, fungsi dari Fx-nya itu kan 2x minus 1. Kita tulis. Nah, kemudian dari 2x min 1, x-nya itu kita ganti dengan nilai dari Gx, yaitu x kuadrat plus 2. Sehingga menjadi 2 kali x kuadrat plus 2 minus 1. 2 kali x kuadrat 4x kuadrat, 2 kali 2 plus sama dengan 4, kemudian minus 1 tetap, sehingga hasilnya yaitu 4x kuadrat plus 3. Yaitu yang selanjutnya ada fungsi inverse. Fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, di sini jika fungsi f yaitu memetakan dari A ke B memiliki relasi dengan fungsi g yaitu B ke A, maka fungsi g merupakan inverse dari f dan ditulis f pangkat min 1 atau f inverse atau g sama dengan f inverse. Jika f inverse dalam bentuk fungsi, maka f inverse disebut inverse. Nah, sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse atau kebalikan, yaitu f inverse. Jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif, atau bijektif, maka hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut, yaitu f inverse, kemudian diinverskan lagi menjadi f. Nah, simpelnya, fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit. Tidak terdapat dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Kita perhatikan pada gambar. Di sini ada pemetaan fungsi, ada fungsi bijektif, hanya fungsi pada, dan hanya fungsi satu-satu. Berdasarkan gambar dari pemetaan tadi, pemetaan pertama menunjukkan fungsi bijektif. Pemetaan kedua bukan merupakan fungsi bijektif sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung fungsi pada. Domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Jadi,
hanya fungsi pada domain D dan E dipetakan ke anggota kodomainnya yang sama. Pemetaan ketiga bukan fungsi bijektif sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung pada fungsi 1, kodomain 9 tidak mempunyai pasangan pada. Seperti di gambar ini. Selanjutnya, inverse fungsi juga dinyatakan dengan F-1 seperti pada gambar. Ini gambarnya. Terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse. Antara lain, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Tuliskan X sebagai F minus 1Y sehingga F minus 1Y sama dengan Fy. Ubahlah variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse F minus 1X. Ini adalah fungsi inverse. Rumus khususnya seperti ini. Di sini ada fungsi asal dan fungsi inverse. Bisa dilihat ini. Dan untuk contoh soalnya, diketahui F minus 1X sama dengan setengah X minus 3. Tentukan Fx-nya. Ini ada jawaban dan cara mengerjakannya. Silahkan dilihat. F1X sama dengan setengah X minus 3. F1Y sama dengan setengah Y minus 3. X sama dengan setengah Y minus 3. 2X sama dengan setengah Y minus 3. X sama dengan 2X plus 3. Maka Fx-nya yaitu 2X plus 3. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.